Shalom, selamat pagi buat kita semua. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa kembali melalui Sapa Pagi pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai renungan pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat napas kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami hingga pada saat ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus tolong kami, mampukan kami supaya kami mengerti dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita membayangkan sebuah situasi di mana kita bekerja seharian penuh, dari pagi sampai malam, memeras keringat, tetapi upah yang kita terima hari itu hanya cukup untuk membeli satu porsi makanan untuk diri kita sendiri? Tidak ada sisa untuk bayar kontrakan, tidak ada sisa untuk ditabung, bahkan tidak cukup untuk memberi makan keluarga di rumah. Situasi mengerikan ini bukanlah sekedar cerita fiksi. Ribuan tahun lalu, kitab Wahyu sudah menuliskan sebuah nubuatan yang sangat tajam di dalam Wahyu 6 ayat 6 yang berbunyi, "Secupuk gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak anggur itu." Ayat ini berbicara tentang penunggang kuda hitam yang membawa timbangan, sebuah simbol dari krisis ekonomi global, inflasi yang gila-gilaan, dan kelaparan hebat yang melanda bumi. Bapak Ibu Saudara, sedinar adalah upah satu hari kerja bagi seorang buruh. Sementara secupak gandum adalah porsi makanan minimal untuk satu orang dewasa dalam sehari. Jadi ketika firman Tuhan berkata, secupak gandum sedinar, artinya inflasi naik hingga berkali-kali lipat dari harga normal. Hidup menjadi sangat mahal dan mencekam. Bagi mereka yang memiliki keluarga, satu-satunya cara bertahan hidup adalah menurunkan standar. Mereka terpaksa membeli jelai makanan yang mutunya lebih rendah dan biasanya menjadi pakan ternak agar mendapatkan jumlah yang lebih banyak, yaitu 3 cupak demi anak dan istri di rumah. Kondisi ini mencerminkan apa yang sering kita lihat di dunia hari ini. Ketidakpastian ekonomi, harga barang yang terus melonjak, dan kekhawatiran akan masa depan yang membuat banyak orang mulai kehilangan kedamaian. Namun di tengah-tengah berita buruk tentang kelaparan dan inflasi tersebut, ada satu perintah Tuhan yang sangat menarik di akhir ayat. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kenapa minyak dan anggur tidak boleh dirusak? Pohon zaitun dan pohon anggur memiliki akar yang sangat dalam. Ketika kemarau panjang menghancurkan gandum di permukaan tanah, pohon zaitun dan anggur tetap kokoh dan berbuah. Minyak melambangkan Roh Kudus dan urapan Tuhan. Di tengah krisis dunia yang kering, kita tidak boleh membiarkan hubungan kita dengan Roh Kudus rusak. Kita harus tetap melekat pada Tuhan agar iman kita tidak goyah oleh keadaan materi. Anggur melambangkan sukacita dan intimidasi dengan Tuhan. Dunia boleh kehilangan kedamaian karena krisis ekonomi, tetapi anak-anak Tuhan yang memiliki anggur, di dalam hatinya akan tetap memiliki sukacita yang tidak bergantung pada tebalnya dompet mereka. Tuhan sedang berpesan bahwa walaupun dunia mengalami guncangan ekonomi yang hebat, Tuhan memberikan jaminan perlindungan bagi kehidupan orang-orang yang setia kepadanya. Fisik mungkin mengalami tekanan, tetapi roh kita harus tetap subur, penuh minyak urapan,
dan penuh anggur sukacita ilahi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tantangan hidup di masa depan mungkin tidak akan semakin mudah. Berita-berita di luar sana mungkin sering kali membuat kita cemas. Namun ingatlah hari ini, fokus kita bukan pada seberapa mahalnya harga gandum, melainkan pada seberapa dalamnya akar kita tertanam di dalam Tuhan. Mari kita jaga minyak dan anggur di dalam hati kita. Jaga waktu doa kita, jaga iman kita, dan tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Ketika dunia mengalami krisis, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan tetap melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, Engkau adalah Allah yang pasti. Kami serahkan seluruh kekhawatiran hidup dan ekonomi kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami jika kami sering cemas. Hari ini kami mau berkomitmen untuk terus menjaga minyak dan anggur di dalam hidup kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan sukacita-Mu yang melimpah, agar iman kami tetap kokoh menghadapi musim apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.